kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar. Karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsep terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Kita bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada pak gitu. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain juga. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Kasus korupsi kembali mengguncang Jawa Barat. Publik dikejutkan dengan penetapan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanggapi kasus ini, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akhirnya angkat bicara. Padahal, sejak lama Kang Deddy sudah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menjaga integritas, amanah, dan kepercayaan rakyat. Lalu, seperti apa tanggapan tegas Kang Deddy Mulyadi atas kasus ini? Simak sampai akhir. KPK resmi menetapkan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat hukum akibat penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena Bekasi merupakan salah satu daerah strategis di Jawa Barat, dengan anggaran besar dan tingkat pembangunan yang tinggi. Namun justru di daerah dengan anggaran besar inilah potensi penyalahgunaan kekuasaan sering kali muncul. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan profesional tanpa pandang jabatan maupun kekuasaan. Menanggapi kasus tersebut, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan sikap yang sangat tegas. Menurutnya, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kang Deddy mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah adalah titipan rakyat yang harus dijaga dengan kejujuran. Ia menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinannya di Jawa Barat, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan para bupati dan wali kota agar tidak bermain-main dengan anggaran. Kang Deddy juga menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya diri dan kelompok. Menurutnya, kepala daerah seharusnya fokus melayani rakyat, membangun daerah, dan menjaga kepercayaan publik. Kalau tidak sanggup menjaga integritas, lebih baik tidak usah jadi pejabat. Begitu kurang lebih pesan keras yang disampaikan Kang Deddy. Kasus ini dijadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Ia meminta agar semua pejabat daerah melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Kang Deddy menegaskan bahwa tidak akan ada perlindungan bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Siapapun yang melanggar hukum harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat. Menurutnya, pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika seluruh pemimpin daerah memiliki keberanian untuk jujur dan disiplin terhadap aturan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kepercayaan rakyat adalah hal paling mahal dan sekali dikhianati, sulit untuk dikembalikan. Sikap tegas Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemerintahan bersih harus ditegakkan tanpa kompromi. Bagaimana menurut kalian? Apakah peringatan Kang Deddy Mulyadi akan benar-benar membuat kepala daerah jera? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar. Karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsep terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Kita bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada pak gitu. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain juga. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Ya pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar. Karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsep terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi
Dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Mungkin pesan untuk kepala daerah lain juga. yang lainnya. Tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Siap-siap nih Bupati Bekasi. Ini Bupati Bekasi mau dibawa keluar ya. Oh keluar nih Bupati Bekasinya dikeluar. Biar nggak goyang ya. Dari sini nih. Nah, ini Bupati Bekasi nih. Sorry bang. Pak Bupati bisa disampaikan untuk masyarakat Bekasi gimana Pak Bupati? Silakan sampaikan dulu dikit. Haji pada telat Pak. Ayo Pak Haji. Tadi Masalah Bupati Pak. gimana Pak? Pak Bupati. Tanggapan Pak Bupati. Pak Haji, Pak, Ada permintaan maaf Kak Pak. Oke ya. Dadah. Ini langsung. si Bapak, sabar teh. Ya Allah. Sampaikan dulu dikit. Haji pada telat. Minta maaf nggak Pak? Haji. Masalah Bupati Pak. Mana Pak? Sampaikan Pak. Mas, Rizky Mas. Ingat Pak. Pak, ngomong Pak. Pak, ada permintaan maaf Kak, Pak, buat keluarganya Pak. Buat keluarga Pak, bapak sama anak. Sama anak gimana ini? Pak, Haji Kunang itu 32 tahun jadi kepala desa. Bagaimana bisa begitu Pak? Saya kunang Pak. Pak, saya kunang nih. Haji RTW. Ya, lu dari depan, gue dari belakang kalau semua ini.